welcome back to Dita Channel. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas terkait dengan kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris, atau yang lebih kita kenal dengan kalimat conditional. Nah, sebelum masuk ke dalam kalimat conditional, saya akan coba menerangkan bagaimana konstruksi dari kalimat conditional itu. Sebenarnya kalau kalimat conditional itu kita menggunakan kata if atau if clause. Nah, main clause di sini kita bisa bilang jadi ada dua, ada main clause dan ada if clause. Nah, kita mau bilang kamu akan lulus ujian jika kamu belajar dengan keras. Nah, itu kita bisa bilang you will pass the exam if you study hard. Itu adalah sebuah kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris di situ. Nah, yang terdiri dari main clause dan if clause. Nah, main clause-nya itu kalimat utama tadi adalah you will pass the exam. Sedangkan if clause-nya if you study hard. Jadi ada syarat dan ada akibat. Nah, syaratnya itu kamu akan lulus ujian ketika atau jika kamu belajar dengan keras. Nah, ini di sini adalah jikanya ini merupakan kalimat pengandaian itu. Oke, nah di dalam bahasa Inggris kalimat pengandaian itu terbagi menjadi 4. Nah, 4 itu pertama adalah zero conditional, yang kedua conditional pertama, yang kedua adalah tadi conditional kedua dan conditional ketiga. Nah, kita akan coba bahas satu-satu. Oke. Untuk zero conditional, nah zero conditional ini digunakan untuk hal yang sifatnya memang tetap atau benar-benar hal yang alamiah. Misal, kalau di dalam bahasa Indonesia kita mau bilang jika kamu panaskan es, maka akan mencair. Nah, itu sesuatu hal yang alamiah, sesuatu yang sifatnya memang alami. So, if you heat ice, it melts. Jika kamu panaskan air, maka akan meleleh. Jika kamu panaskan es, maka akan meleleh. Nah, di situ. Oke. Jadi di sini untuk verb-nya dia adalah simple present. Jadi heat dan melts ini adalah dalam bentuk simple present. Situ. Karena memang kita bicara sesuatu fakta dan itu alami. Oke, untuk contoh yang lain adalah if you heat water, it boils. Jika kamu memanaskan air, akan mendidih. Itu adalah sesuatu fakta memang. Jadi verb-nya heat dan boils itu dalam bentuk simple present karena memang itu merupakan fakta. Oke. Dan saya punya lagi. Water turns into ice if you freeze it. Nah, itu juga fakta. Jadi kalau misalnya air akan menjadi es jika dibekukan, gitu kan? Atau ya jika kamu membekukannya. Nah, itu kita masih dalam zero conditional, artinya memang itu sesuatu yang fakta. Oke, kita beralih ke conditional yang pertama. Conditional yang pertama ini we use it for something that likely to happen. Jadi sesuatu yang memang bisa terjadi di masa kini dan mungkin juga di masa akan datang. Dia punya suatu kondisi atau situasi di dalam conditional pertama ini, kita bisa menggunakan modals will, may, can, ya. Itu jadi setelah will, may, can itu ditambahkan verb 1. Nah, itu setelah modals itu selalu tambahkannya verb 1. Jangan will, may, can, verb. Ditambahkan verbs ditambahkan to, ditambahkan verb 1. Itu yang terkadang masih bikin kita bingung gitu kan. Jadi saya punya contoh situasi. If
he works hard, he will get promoted. Nah, jika dia bekerja keras, dia itu akan mendapatkan promosi. Nah, if he works hard, he will get promoted. Nah, itu kan sesuatu yang memang kemungkinan terjadi di situ karena memang dia itu bekerja dengan keras. Jadi kita menggunakan untuk conditional pertama ya di dalam bahasa Inggris. Nah, tadi dengan main clause-nya kalimat utamanya menggunakan modals ya, will dalam hari ini. If he works hard, he will get promoted. Nah, if he works hard, he will get promoted. Nah, the second example is you can go home if you are tired. You can go home if you are tired. Nah, jadi sebenarnya ini tidak bukan kalimat pengandaian, jadi lebih kepada saran atau suggest ya. Jadi kalau misalnya kita melihat teman kita kok kayaknya tired, so yeah, you can go home if you are tired. Nah, di situ itu lebih kepada suggest, saran ya. Okay, I got another example for this conditional one. So, jika kamu meminjamkan saya mobil, saya akan membersihkannya setiap hari. Nah itu. Oh, if you lend me your car, I'll clean it every day. If you lend me your car, I'll clean it every day. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi. Jadi kita ada keinginan untuk meminjam mobil itu, terus kita menggunakan kalimat jika, if. Nah, jika kamu meminjamkan saya mobil, saya akan membersihkannya setiap hari. Nah, itu adalah simple present untuk verb-nya ya di dalam verb if-nya. Nah, if you lend me your car, so lend di sini menggunakan verb 1 dan if main clause-nya itu menggunakan modals tadi I'll clean it every day or I will clean it every day. Okay, so untuk conditional pertama, nah itu adalah beberapa contoh. Now I challenge you to comment below or to try another example, ya, by verbs ya dengan kata kerja seperti di bawah ini. Oke, nah di situ ada kata kerja wake up, where is it? Go, lives, find, and study. Okay, wake up, go, lives, find, and study. So you can try yourself to build a sentence with conditional one or first conditional, and please comment below, and then try to speak yourself or try to drill with yourself, yeah, in terms of speaking practice. Nah, yang kedua adalah ya conditional yang kedua tentunya ya. Jadi kita conditional kedua ini biasanya untuk mengandaikan hal-hal yang memang bertentangan dengan kenyataan. Jadi sifatnya hanya imajiner. Nah, semua itu tidak menjadi kenyataan atau terwujud. Nah, oke. Jadi karena memang itu adalah bukan sesuatu hal yang nyata, kita untuk main clause-nya, lagi-lagi untuk conditional ini, conditional kedua khususnya, kita tadi ada main clause dan ada if clause ya. Ada kalimat utama dan ada kalimat yang menggunakan jika-nya itu. Nah, main clause-nya ini di sini kita
fokus kepada past tense atau verb to. If clause-nya, modals-nya tadi, will, may, can, itu menjadi past. Would, could, dan might. Ya, di situ. Oke. Contohnya adalah, jika saya adalah seekor burung, saya bisa terbang kemanapun saya mau. Gitu. So, in English, if I were a bird, I could fly everywhere I want. Nah, itu dia. Nah, jika saya adalah seekor burung, saya akan bisa terbang kemanapun saya mau. Tapi, in fact, I'm not a bird, and I cannot fly anywhere. Yeah, and I cannot even fly. Yeah, I just can walk, right? Jadi, karena memang saya bukan seekor burung, jadi ya saya memang tidak bisa terbang kemanapun yang saya mau. Ya, oke. Atau saya punya lagi kalimat. If I were tiny, I would sleep on a marshmallow. If I were tiny, I would sleep on a marshmallow. Nah, kalau misalnya saya kecil, ya saya bisa saja tidur di di atas marshmallow mungkin ya. Okay, so untuk conditional kedua ini saya akan men-challenge kalian semua hanya dengan melanjutkan kalimat yang sudah saya katakan. Okay, so like this. If I had a better motorbike, bla 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 bla. Nah, itu kalian lanjutkan sendiri. Okay? If I had a better motorbike, bla 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 bla. Tuh, pasti kalian sudah mulai memikirkan apa sih lanjutannya, atau memang dari kalian sudah ada yang tahu untuk melanjutkan jawabannya apa ini, gitu kan. Oke, itu yang ke satu. Nah, saya keep dulu ya. Nah, yang kedua adalah if I had more free time, bla 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 bla. Okay. If I had more free time, bla 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 bla. Nah, itu kalian bisa create sendiri. Sementara saya sudah menyiapkan jawabannya. Oke, nah, jawabannya bisa kalian lihat di sini. Ya, alright, itu adalah conditional yang kedua. Sekarang lanjut conditional yang ketiga. Nah, ketiga ini sebenarnya something happen in the past, ya. Biasanya kita itu adalah sebuah penyesalan atau that things didn't happen, ya. Nah, dan itu biasanya agak membekas juga di situ. Oke, di sini untuk verb di dalam main clause-nya, kalimat utamanya itu adalah past perfect. Past perfect itu had plus verb 3 itu, atau past participle. Oke, nah if clause-nya ini agak berbeda dari conditional yang kedua tadi. Kalau if clause-nya untuk conditional ketiga, would, could, might, atau modals-nya tadi ditambahkan have, ditambahkan juga dengan verb 3. Oke, nah misal saya punya satu kondisi di mana saya itu, kalau misalnya saya punya nomor kamu, pasti saya sudah menelepon kamu. Nah, itu maksudnya. So, in English, if I had your phone number, I would have called you. If I had your phone number, I would have called you. Gitu. Alright. Jadi itu di dalam bahasa Indonesia, jika saya punya nomor telepon kamu, saya akan sudah menelpon kamu. But in fact, I didn't have your phone number, so I wouldn't call you, right? Nah, di situ. Jadi kenyataannya saya tidak punya nomor telepon kamu, dan saya nggak bisa gitu, dan nggak bisa untuk menelpon kamu seperti itu. Itu adalah salah satu contoh dari penggunaan conditional ketiga.
Nah, atau juga bisa saja kondisinya ketika kamu failed dalam ujian ya. Ini yang memang sering terjadi, common banget untuk situasi ini, dan kita bingung gitu. Maksudnya kadang kita menyesal, harusnya kita bisa lebih baik. Nah, jika kamu sudah belajar dengan keras, kamu tidak akan gagal dalam ujian. Nah, so if you had studied hard, you wouldn't have failed your exam. If you had studied hard, you wouldn't have failed your exam. So, in fact, you didn't study hard and then you failed your exam. Ya, intinya adalah kamu gagal dalam ujian itu dan kamu tidak belajar dengan keras, dan itu impact-nya masih kamu rasakan sekarang. Jadi kamu masih merasa menyesal, so you feel sorry about that, ya. So itu adalah conditional yang ketiga. Nah, kalimat dari if you had studied hard, you wouldn't have failed your exam ini bukan kalimat pengandaian, tapi dia lebih kepada advice, ya, lebih kepada advice, lebih kepada saran. Misalnya kamu memang gagal dalam ujian itu dan biasanya mama atau orang terdekat kamu itu mengadvise itu ke kamu gitu. Oh, if you had studied hard, you wouldn't have failed your exam. Seperti itu. Jadi ya kalau misalnya kamu bisa belajar lebih keras lagi, ya kamu nggak akan gagal dalam ujian. Nah, itu dia. Itu sebenarnya lebih kepada advice. Okay. What is it? Ada beberapa kalimat lagi untuk dicoba di sini, seperti if he hadn't been late. Jadi instruksinya pada latihan di sini, saya challenge kalian untuk meneruskan kalimat yang sudah saya katakan. Okay, ready? If he hadn't been late, blah, 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 blah. Okay, if he hadn't been late, okay, blah, 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 it's blank. Okay, you can create your own situation, okay, by using conditional or three or third conditional. And then you need to say about it's fake, yeah, it's fact, okay. And I have another example here. Like if I had gone to the beach, I would have met sand castles. If I had gone to the beach, I would have met sand castles. Nah, tugas kalian adalah kenyataannya apa ini? In fact. Okay. All right. So, okay, I think that's all the conditionals that I have explained to you. Keep practicing English, everyone, and then stay healthy. I'll see you again